Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rizky Michaelda di acara podcast Fatkar, Bakar Bincang-bincang Anak Fatkar. Ya, ini adalah sesi kedua kita ya, episode kedua. Bagaimana kemarin di episode pertama kita sudah menghadirkan bintang tamu yang mana kemarin itu yang didatangkan narasumbernya adalah Ketua OSIS, Ketua MPK dan juga Wakil Ketua OSIS. Nah, sekarang di edisi kedua siapa ya bintang tamunya? Penasaran nggak? Penasaran dong, harus penasaran. Kalau penasaran, jangan lupa klik di YouTube-nya SMA 4 Karawang, yaitu subscribe, lalu like, komen, share sebanyak-banyaknya. Juga kami juga punya akun TikTok yang mana akunnya itu OSIS SMA 4 Karawang, juga IG-nya OSIS SMA 4 Karawang. Ada lagi, apa lagi ya? Spotify juga OSIS SMA 4 Karawang ya, betul? Betul ya. Oke, langsung saja di episode kedua kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu narasumber yang sangat spesial, tidak pakai telur tapi gitu ya. Spesialnya itu karena narasumber kali ini adalah yang punya kewenangan di sekolah ini gitu ya. Siapa itu? Kita sambut. Inilah Ibu Kepala SMA Negeri 4 Karawang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi Ibu ini adalah Ibu Kepala SMA Negeri 4 Karawang, Ibu Dr. Ada Hajah Endah Dwi Riani MPD, betul Ibu ya? Betul. Alhamdulillah. Ibu sudah berapa lama Ibu di sini ya? Dari tahun? Saya di sini sudah 2 tahun per 6 Desember 2023 kemarin. Jadi sudah menginjak tahun ketiga. Alhamdulillah ya. Sudah 2 tahun di SMA 4 Karawang. Bersamai warga SMA Negeri 4 Karawang. Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat Bu ya. Barokah. Alhamdulillah. Ibu lagi sibuk apa sekarang Bu? Tadi sih sibuk supervisi. Oh iya betul. Ini kan lagi guru-guru mau upload itu ya ke PNM, di mana hasil observasi ketika Bapak Ibu guru mengajar itu harus diupload ke PNM. Tapi karena tadi dari pengurus OSIS ada yang menjemput, sehingga begitu selesai tadi saya langsung pindah ke sini. Nanti kalau sudah selesai bincang-bincang di sini masuk ke kelas. Ya, alhamdulillah. Ini jadwalnya full ke kelas sebetulnya. Iya, tapi pinter nih jam istirahat dimanfaatkan ya. Ketika alhamdulillah, kita ya, betul. ada di kelas dimanfaatkan di perpustakaan. Saya juga tadi melihat Ibu sedang ditunggu oleh fans-fansnya gitu ya, guru-guru menunggu tanda tangan beliau gitu. Aduh, saya khawatir karena kan kemarin saya sempat membooking Ibu gitu ya, Bu, jangan lupa besok gitu ya untuk menghadiri undangan menjadi narasumber di podcast kali ini gitu kan. Tadi saya khawatir ya. Tadi saya khawatir, Ibu bisa gak ya gitu. Alhamdulillah. Ingat, cuma karena Bapak Ibu yang ngajar di kelas 12 waktunya udah terbatas. Betul. Iya. Bentar lagi kelas 12 PSAJ nanti nggak kebagian kelas, sehingga beliau yang ngajar di kelas 12 minta diutamakan untuk diobservasi pada saat-saat akhir-akhir kelas di kelas 12 itu. Alhamdulillah Bu ya bisa menyempatkan waktu buat semua warga Fatkar di sini gitu kan. Ibu sudah 2 tahun di sini ya. Dulu Bu, kesan pertama saat di SMA 4 Karawang itu gimana Bu gitu Bu? Kesan pertama saya masuk di SMA 4 Karawang yang saya lihat begitu masuk halaman, alhamdulillah halamannya sejuk, banyak berbagai tanaman rindang, hijau. Dalam benak saya pasti suasana sejuknya halaman juga sejuknya suasana sekolah SMA 4 Karawang. Dan alhamdulillah ditunjukkan dengan sangat welcome-nya warga SMA 4 Karawang menerima saya pada waktu itu, sehingga saya senang banget. Ternyata saya sebagai orang baru datang ke sini tetap diakui, tetap diterima dengan baik ya, sehingga saya semakin hari semakin betah di SMA. Alhamdulillah. Bisa diperpanjang dong Bu. Iya, maunya diperpanjang, tapi nanti begitu ada SK pensiun ya ada yang namanya honor kepala sekolah. Betul ya. Tapi ada sisi lain yang ketika saya pertama kali keliling, karena saya punya kebiasaan, mungkin Pak Rizky yang tahu ya, saya kalau pagi sukanya keliling-keliling gitu ya. Ketika pertama kali keliling di wilayah kelas 12, saya agak merasa ada rasa serem, merinding, karena ternyata gedung itu
suasananya lembab, atapnya pendek dekat dengan Ruangan yang ya, depan yang sebelah depan itu ya. nah saya agak serem ya suasana yang di sini karena gedungnya udah lama, pendek, kemudian lantainya juga ubin zaman dulu, rasanya kayak yang gimana ketika saya keliling-keliling di area kelas 12 kok beda dengan area kelas 10 sama 11. Terus saya tanya ke Kasek Santras, itu gedung itu berdiri dari kapan ya? Ternyata gedung yang ditempati kelas 12 pada waktu itu saya awal di sini itu berarti Desember 2023 ya, itu gedung peninggalan SPG yang didirikan pada tahun 1965. Wah, pantesan serem, lebih serem daripada kalian, tahu gak? Udah seumur saya pantas suasananya begitu. Tapi Ya. alhamdulillah terus ya saya tidak kode apa-apa untuk melaporkan gedung itu di tahun berikutnya dapat bantuan dana alokasi khusus untuk merehab gedung yang suasananya lembab itu. Dan alhamdulillah sekarang bisa kalian lihat justru Ya. ini gedung yang paling difavoritkan sama kakak-kakak. Taman ini gitu ya? Ini, iya. Suruh kan nongkrong situ ya, anak kelas, Ya. bukan kelas 12 juga, betul-betul. Pada seneng di situ karena sekarang Taman apa namanya itu? sudah diperbaiki, gedungnya udah baru ya, sehingga sudah suasana lembab seperti yang dulu pertama kali saya keliling di situ, kesannya gimana. Sekarang justru jadi tempat yang disukai Banyak nongkrong di situ ya, betul. Rindang juga ya, aman. Tamannya rindang, gedung yang dulu lembab sudah enggak lagi karena sudah direhabilitasi pada tahun 2022 ya, sehingga alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi kelas yang lembab seperti dulu ketika pertama kali saya datang. Mungkin ada lagi yang perlu diketahui dari kalian. Nah, itu kan tadi alhamdulillah Bu ya, ada perubahan dari segi fasilitas sarana yang tadinya serem jadi nyaman sekarang gitu kan. Karena kan kenyamanan itu suatu hal yang paling diutamakan gitu kan. Kalian kalau berhubungan nyaman itu kan itu. Nah, jadi visi misi itu di sekolah ini bagaimana Bu? Visi misi SMA Negeri 4 Karawang. Visinya ketika tahun ajaran baru pertama saya datang ke sini, saya ubah tidak seperti yang dulu, karena yang dulu itu hanya merupakan slogan ya, sehingga ketika saya memasuki di tahun ajaran baru, saya datang di akhir 2021, di tahun ajaran baru 2023 saya ubah menjadi visi saya sesuai dengan keinginan pimpinan ya. Kalau visi itu kan apa ya, cita-cita pimpinan beserta warganya ya, saya minta pendapat ke warga juga, sehingga sekarang visi kita menjadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dengan semangat Pancasila. Itu yang menjadi visi kita, dan sekarang udah terpampang di pintu gerbang masuk, sehingga kalau kalian lihat udah ini ya, udah tahu, udah bisa memahami ya, visi kita selalu disosialisasikan ya, baik kepada siswa yang baru masuk maupun pada warga yang ada di sini, tinggal membaca di begitu masuk halaman langsung ketemu dengan visi sekolah kita ya. Mungkin itu yang menjadi visi, sedangkan misinya ya jadi untuk mencapai apa yang tadi dicita-citakan, yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dengan semangat Pancasila. Kita memiliki cara untuk mewujudkan itu, yaitu dengan berbagai cara ya. Yang pertama yaitu menjadikan guru sebagai model pembelajaran yang inspiratif bagi peserta didik ya. Jadi guru di SMA 4 itu diharapkan menjadi model ya, memberikan inspirasi pada peserta didiknya. Yang kedua yaitu mengamalkan ibadah sesuai dengan perintah agama ya, kita selalu ada sholat duha bersama, jamaah duhur, jamaah asar ya, yang bisa kita laksanakan di sini ya, juga sholat Jumat bersama ya. Meskipun sekarang sedang mau renovasi masjid, tempat ibadah kita dialihkan ke aula, tetap untuk pengamalan segi agama tidak kita tinggalkan ya, meskipun sedang renov. Yang berikutnya yaitu membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam segala tindakan ya. Kita tidak boleh bohong ya.
Ya, yang keempat, mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi. Ya, jadi kita jangan sampai bicara dengan bahasa-bahasa yang tidak Betul. seharusnya, yang tidak sebaiknya. Manggil teman juga nggak boleh sembarangan. Jangan suka kasih sebutan-sebutan teman yang menyakitkan bagi teman. Ya, karena ini termasuk sopan santun Betul. dalam komunikasi. Nyebutin orang tua kadang kala itu. Iya. Iya, ya, jadi harus sesuai dengan ini ya dalam berkomunikasi di SMA 4 diharapkan tetap menjaga sopan santun komunikasi. Yang kelima yaitu membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah ya. Belajar tekun ya, bekerja keras ya, artinya bekerja keras bukan angkat batu ya, tapi sebagai pelajar pekerjaan belajar itu seperti apa ya, itu yang dimaksud bekerja keras ya. Yang keenam yaitu menumbuh kembangkan potensi kreativitas yang melalui mata pelajaran kewirausahaan kalian diajak untuk berkreasi ya, banyak hasil-hasil kreativitas kalian yang bisa kita lihat di pajangan tempat hasil karya para peserta didik ya. Yang ketujuh yaitu mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Ya, jadi bukan hanya dipinterkan kognitifnya aja, tetapi psikomotoriknya ya, kemudian afektifnya atau sikapnya ini tetap dikembangkan, ditumbuh kembangkan. Yang kedelapan, mendukung dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetensi menghadapi persaingan global ya. Jadi kita harus mampu menghadapi persaingan dunia yang semakin canggih ya. Yang berikutnya, yang kesembilan yaitu memupuk budaya peduli dan empati terhadap lingkungan sekitar ya. Ini sudah sering menjadi budaya kita ya untuk berempati pada lingkungan ya. Misalnya ada bencana kita mengadakan bakti sosial ya, udah berkali-kali ya. Ada di antara teman kita yang kesusahan, kita juga membantu ya. Yang paling sederhana kita takziah ketika ada yang sedang kesusahan ya. Nah, ini adalah bentuk daripada memupuk budaya peduli dan empati terhadap lingkungan sekitar ya. Kemudian yang berikutnya yaitu melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama ya, ini sudah biasa kita laksanakan juga ya, bekerja sama gotong royong, terutama setiap hari Jumat itu pasti ada kegiatan peduli lingkungan dengan gotong royong membuang sampah. Peduli ketika ketemu sampah nggak usah dikomando, harus diambil dibuang ke tempat sampah ya, jangan mengandalkan petugas kebersihan. Yang berikutnya yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, itu sudah terwujud ya. Cinta tanah air hari Senin pasti upacara nggak ketinggalan ya, dan tidak perlu menunggu bapak kasih kesiswaan ya, menunggu pembina OSIS, staf kesiswaan berteriak-teriak, itu jangan sampai seperti itu ya. Begitu waktunya bunyi jam pertama ya hari Senin langsung menuju ke lapangan. Itu adalah wujud dari cinta tanah air, kita menghormati para pahlawan kita ya, sehingga kita mengadakan upacara bendera secara rutin ya. Kemudian yang berikutnya yaitu melestarikan kearifan lokal sebagai kegiatan dari kekayaan budaya bangsa ya. Ini terwujud dalam berbagai mata pelajaran ya, kearifan lokal, ada seni budaya ya, ada bahasa Sunda ya, ini kearifan lokal kita ya. Kemudian yang berikutnya yaitu udah cukup misinya itu saja ya. Udah untuk mewujudkan visi yang ingin kita capai, yang kita cita-citakan, itu berbagai misi ya, ada 12 poin misi yang kita tempuh untuk mewujudkan visi tersebut ya. Mungkin masih ada lagi atau sudah cukup yang ingin diketahui? Bagus ya, tadi bagus banget visi misi dari SMA Negeri 4 Karawang ini, tapi bagaimana mewujudkan itu ya, melibatkan semua pihak ya di sekolah ini. Iya, ini tidak hanya bisa ya, sebagai kepala sekolah sendirian ya. Ini melibatkan bukan hanya Bapak Ibu guru dan pegawai, tetapi seluruh siswa di SMA Negeri 4 Karawang harus berperan serta dalam mewujudkan visi maupun misi. Ya. Tapi bagus tadi ya, ada
penumbuhan karakternya, ada keagamaannya, ada nilai budayanya, sendinya gitu kan, juga pembelajarannya gitu. Jadi komplit sekali itu ya visi misinya. Ya. Tapi memang alhamdulillah lulusan SMA 4 Karawang itu banyak yang sudah menjadi sukses lah gitu ya. Sudah teruji tahan banding gitu ya. Dan bergaransi gitu kan kalau barang gitu ya. Terus Bu, nah ini kan alhamdulillah OSIS SMA 4 Karawang ini sudah bisa apa ya bisa bikin sekarang podcast. Sudah lama ini sebenarnya keinginan dari tahun-tahun yang sudah lama gitu kan, alhamdulillah bisa terwujudkan kali ini gitu ya. Bu, gimana Bu kesannya Bu terhadap podcast di kesan saya terhadap program podcast yang jelas sangat mendukung ya program tersebut ya, dengan harapan ya seyogianya program tersebut digunakan sebagai sarana untuk komunikasi dan sosialisasi kegiatan-kegiatan positif yang dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap profil SMA Negeri 4 Karawang ya. Jadi digunakan untuk hal-hal yang seperti itu ya. Yang juga untuk mewujudkan visi yang tadi kita bahas ya, adanya podcast ini juga harus bisa untuk digunakan sebagai alat mewujudkan visi yang ingin kita capai di SMA Negeri 4 Karawang tadi yang sudah dijelaskan Pak Rizky. Menjadi media ya. Ada karakternya, ada keagamaannya, ada budayanya. Nah, kenalkan melalui podcast ini ya, sehingga dikenal oleh masyarakat tahu siapa sih SMA 4 itu, di mana sih SMA 4 ya, meskipun kita itu berdekatan dengan SMA yang lainnya, kebetulan ada SMA 1 di seberang kita, ada SMA 5 yang tidak jauh dari kita, ada SMA 3, ada SMA 6, karena memang posisinya secara geografis itu ngumpul di daerah bypass ini. Kita harus bisa memanfaatkan podcast ini untuk mengenalkan diri kita SMA 4 Karawang itu apa dan siapa ya, supaya dikenal oleh lingkungan masyarakat ya. Dan memang selama ini juga sudah dikenal, terbukti ketika PPDB kita selalu kelebihan pendaftar sampai membuang banyak, pasca PPDB-nya ada aja ya yang tidak berkenan karena tidak bisa masuk ke SMA Negeri 4 Karawang. Tapi dengan adanya podcast ini harapan saya yaitu lebih memperkenalkan lagi SMA 4 itu apa dan siapa ya. Oke, ada lagi? Betul ya, ini berarti menjadi sarana atau media ya buat kita bisa mengembangkan bakat-bakatnya di siswa SMA 4 Karawang ini, terutama dalam bidang broadcasting gitu kan, dalam bidang public speaking ini juga bisa. Karena nanti juga bukan saya ya yang nanti jadi host gitu ya. Nanti siswa yang akan bisa jadi host di sini gitu. Suatu saat nanti bisa itu nanti ya. Terus juga sebagai sarana informasi gitu kan. Di sini media informasi juga nanti bisa digunakan di podcast ini gitu ya. Betul Bu ya? Tuh. Jadi harus berguna dan bermanfaat. Terus ada gak Bu pengalaman Ibu gitu yang tidak bisa dilupakan di SMA 4 Karawang? Pasti banyak Bu ya. Cuman kira-kira apa tuh yang paling gitu? Apakah ketemu Pak Rizky di tempat lain itu gak ada kayak Pak Rizky gitu. Udah lucu Ibu gitu kan. Kira-kira apa Bu kesannya Bu selama di sini Bu? Saya selama di sini ya sekarang udah 2 tahun lebih 2 bulan ya. Semua pengalaman yang di sini nggak bisa saya lupakan. Masya Allah. Iya. Semua terekam dalam memori saya. Ya. Saya simpan baik-baik dalam memori saya. Jadi saya nggak bisa menganaktirikan. Saya hanya akan mengenang ini yang nggak terlupakan aja ini. Semua yang pernah saya alami di SMA 4 Karawang, dari mulai saya tadi datang pertama sampai sekarang, saya semuanya ada di memori saya rekam, saya simpan. Nah, nantinya bisa menjadi obat rindu saya ketika saya menikmati masa purna bakti, karena tidak lama lagi masa purna bakti saya datang. Ya. Berapa lama lagi Bu? Kayaknya kurang 9 bulan lagi. Kurang 9 bulan lagi. Ya. Padahal masih nyaman-nyamannya gitu kan. Gimana gitu ya kalau lagi nyaman-nyamannya gitu ya. Ya. Kan biasanya ada, tapi sebetulnya nggak mau dibilang perpisahan, meskipun katanya ada pertemuan, ada perpisahan, tapi sebetulnya nggak pengen berpisah. Tetap silaturahmi terjaga ya Bu ya. Ya alhamdulillah sudah saya rintis untuk selalu ada pertemuan dengan
alumni artinya alumni guru maupun kepala sekolah yang pernah bertugas di sini setiap Idul Fitri saya budayakan itu ada silaturahmi ya, sehingga ya mudah-mudahan jadi nggak ada rasa berpisah nanti ya. Jadi sekali lagi bahwa semua kegiatan yang ada di SMA 4 Karawang semuanya terekam, semuanya saya tidak melupakan ya. Kalau saya ditanya satu persatu dari awal saya masuk sampai sekarang saya masih ingat semua. Apa aja yang ini saya masih ingat ya. Luar biasa ya. Jadi tidak perlu saya mengatakan yang paling saya ingat ketika saya sedang apa gitu, enggak, semuanya saya ingat, semuanya saya rekam, semuanya saya simpan ya, tinggal nanti saya buka, oh ketika saya kangen Pak Rizky, oh waktu itu Pak Rizky begini ya. Ketika saya kangen dengan ini itu ada. Ya, betul sih, betul ya. Kalau saya juga dapat pertanyaan seperti itu ya, menceritakan kesan selama di SMA 4 Karawang tidak bakal cukup 1 hari 1 malam ya. Kalau disebutkan, gitu kan, dibikin daftarnya gitu kan. Ya, kalau ingin lihat di agenda saya. Itu semacam apa, kayak dulu buku diary gitu ya? Ya, buku agenda saya beserta fotonya. Tadi ketika saya dijemput, saya lagi ngisi buku agenda saya. Memori gitu kan setiap hari. Saya tidak pernah merapel. Jadi setiap hari saya pagi ini mengisi kegiatan saya yang kemarin. Betul. Saya tulis kegiatan yang apa aja, fotonya saya tempel di sebelahnya, sehingga kalau ingin tahu ketika saya datang ke sini pertama sampai hari ini, yang belum saya masukkan yang hari ini karena hari ini belum selesai, tapi yang sampai hari kemarin udah saya tempel fotonya, udah saya tulis kegiatannya, tinggal melihat ngapain aja saya di sini ada semua, sehingga semua kegiatan terekam di sini. Betul. Itu saya juga masih ingat dulu, saya juga waktu sekolah ya suka bikin buku diary seperti itu ya. Jadi tiap hari itu ada hal-hal yang dituliskan dalam sebuah buku. Sekarang jarang ya, nggak dibuat cuma di status aja gitu. Oh dia sekarang sudah mulai acu, oh dia sekarang sudah sama yang lain gitu kan. Itu di status sekarang banyaknya gitu kan. Nah Bu, harapan Ibu nih untuk SMA 4 Karawang dan juga untuk OSIS SMA 4 Karawang apa Bu, harapannya? Ya, harapan saya ya khususnya untuk OSIS MPK SMA Negeri 4 Karawang agar selalu menjaga nama baik alma mater. Itu penting sekali, menjaga nama baik alma mater. Jangan sampai menorehkan hal-hal yang tidak baik kepada alma maternya, karena alma mater ini sudah berjasa untuk membentuk kalian ya. Jadi jagalah nama baik alma mater ini. Karena kalian nanti bisa melangkah setelah lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi favorit, setelah lulus dari perguruan tinggi menjadi apa itu tidak lepas daripada alma mater kalian ya. Sehingga OSIS harus bisa membuat program yang membekali para siswanya ya, untuk selalu ingat kepada alma mater, menjaga nama baiknya, jangan sampai menorehkan hal-hal yang negatif ya. Yang berikutnya juga tadi sudah saya singgung ya, yaitu menyusun program kegiatan yang mendongkrak prestasi SMA Negeri 4 Karawang ya, sesuai dengan slogan SMA Negeri 4 Karawang, yaitu jadikan prestasi sebagai tradisi ya. Nah, artinya yang namanya tradisi itu kan selalu ya turun temurun budaya harus dilaksanakan. Jadikan prestasi itu menjadi tradisi buat SMA Negeri 4 Karawang, dan alhamdulillah hampir setiap selesai upacara hari Senin saya dikasih oleh-oleh kejuaraan dari teman-teman kita yang mengikuti lomba di luar SMA Negeri 4 Karawang. Ya hampir setiap Senin, jarang setelah upacara saya tidak dipanggil untuk menerima kejuaraannya. Yang lebih sering adalah untuk menerima itu ya, karena memang udah dibiasakan kejuaraan itu jadikan prestasi jadikan prestasi sebagai tradisi ya, sehingga seolah-olah prestasi itu udah tradisi kita, udah nggak heran lagi kita punya prestasi ya. Nah, itu beban tugas dari OSIS MPK untuk mewujudkan hal tersebut ya. Coba program-programnya disesuaikan dengan keinginan kita ya. Harus berdasar pada visi tadi, ingin apa sih SMA 4. Nah kalian sebagai pelaksananya harus berdasarkan itu barangkali. Oke, ini Ibu yang saya salutkan dari Ibu itu kan setiap pagi Ibu selalu standby gitu kan, sebelum jam 7 sudah di sini, setengah 7 atau jam berapa Bu? Sebelum setengah 7 lah. Yang saya salut tuh Ibu setiap pagi selalu menyambut para siswa ya,
para siswa bersalaman itu kan lumayan pegal ya. Tiap hari ratusan saya, tapi nggak lihat bengkak atau gimana gitu kan, pegal. Itu bagaimana Bu? Bisa apa yang buat motivasi Ibu bisa setiap pagi saya harus menyambut siswa gitu ya? Apa Bu yang membuat hal itu? Motivasi saya bahwa di dalam pagi-pagi menyambut siswa bersalaman, pasti meskipun nggak terucap di dalam batin itu pasti para siswa mendoakan. Apalagi kalau mengucap assalamualaikum Ibu, itu kan doa yang mendoakan, salam sejahtera ya kalau diterjemahkan ya. Jadi kita didoakan supaya sejahtera, supaya bahagia, selamat setiap hari ya. Jadi saya memang punya kebiasaan seperti itu. Dan ketika saya datang ke sini, saya masih ingat juga ini termasuk yang tidak terlupakan yang meskipun tadi saya bilang semua saya rekam. Tapi ketika saya pertama kali berdiri di depan, saya ditanya, dibisiki oleh Bapak Guru yang menemani saya waktu itu. Bu, ternyata benar ya, benar apa? Saya udah nanya ke guru yang tempat Ibu tugas sebelum di sini, katanya Ibu kalau datang pagi-pagi berdiri di dekat pintu masuk untuk bersalaman sama siswa. Ternyata di sini benar Ibu seperti itu. Itu memang budaya saya ya. Jadi saya sejak pertama ditempatkan di secara definitif saya pertama ditempatkan di SMA Rawaperta ya, tetapi sebelum definitif SK saya keluar, saya menjadi pelaksana harian di SMA Negeri 1 Majalaya. Itu sudah terbiasa, saya begitu datang, saya berdiri di dekat gerbang masuk untuk salaman dengan anak-anak, dan itu saya bawa ke sekolah-sekolah di mana saya bertugas ya. Sehingga ternyata ketika saya mau datang ke SMA 4, ada guru yang sudah bertanya kepada guru di tempat saya bertugas sebelumnya. Ketika saya berdiri, ternyata itu suatu bukti, katanya saya dibisiki, benar itu. Saya sudah dapat informasi dari guru di sana. Saya nanya kebiasaannya bagaimana, katanya kebiasaannya pasti datang pagi berdiri di situ. Dan itu buat saya adalah obat untuk selalu sehat. Betul. Alhamdulillah. Mungkin Pak Rizky nggak pernah mendengar, bukan saya sombong, semua dari Allah yang memberikannya, tapi nggak pernah mendengar mungkin bahwa saya nggak masuk sekolah karena sedang sakit. Alhamdulillah, iya betul Bu, luar biasa. Selalu segar ceria gitu kan. Selalu mendapat doa dari anak-anak ya. Jadi kalaupun saya nggak ada di sekolah pasti karena dinasuhan. Bukan karena itu bukan karena saya, tapi semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui doa para siswa yang pagi-pagi berdiri pasti mendapat doa ya. Karena orang salaman itu nggak ada orang salaman yang ini ya, yang tidak sambil mendoakan meskipun dalam hati ya. Dan ketika salaman nggak ada yang cemberut, yang tadinya datar-datar aja ketika mau salaman saya pasti sambil senyum. Padahal ketika masih di jalan raya nyebrang, saya lihat wajahnya datar, tapi begitu ketemu kan iya Bu, Assalamualaikum gitu kan. Assalamualaikum, selamat pagi gitu. Pasti sambil tersenyum. Ditambah sambut sama OSIS gitu ya. Itu obat itu ya. Terima kasih pada pengurus OSIS yang tiap pagi selalu menemani untuk ada di sana ya. Emang Pak Rizky merasa menanyakan hal ini, memang merasa suatu yang mengherankan? Bukan mengherankan Bu, salut aja Bu, karena memang kalau ya sebelumnya ya enggak sih ya gitu ya. hanya beberapa aja guru mungkin itu juga beberapa, dan beberapa waktu doang gitu ya, itu yang bikin saya salut ya. Udah setiap saya masuk gerbang sekolah, ada ibu sudah standby di depan gitu. Iya, saya juga ditanya dulu waktu datang, ada yang tanya ya waktu itu kalau nggak salah Pak Taufik yang bisik-bisik nanya begitu, apa memang dulunya nggak seperti ini? Gitu. Lumayan pegal Bu. Ya itulah kan punya kebiasaan masing-masing ya. Jadi ya saya enak aja, dan saya juga dengan berangkat pagi saya jadi nggak mengalami kemacetan. Kalau datangnya lebih siang, rumah saya melewati perempatan irigasi pasti udah rucit di situ ya, udah kayak benang kusut kendaraan di situ ya. Tapi kalau saya berangkat pagi di situ masih nyaman-nyaman aja, saya nggak ketemu kemacetan. Mau lewat jalur mana, lewat pinggir irigasi nggak macet, lewat bundaran Mega M juga belum ada kereta yang bikin macet gitu ya. Jadi banyak nilai positifnya Bu ya. Seperti itu betul. Dan memang menyegarkan ya, segar fresh semuanya. Ya,
Mudah-mudahan nanti Pak Rizky melanjutkan ini budaya ini. Amin, seterusnya amin. Ya, siap Bu, siap. Cuma saya jauh Bu. Saya berangkat jam 5 berarti Bu ya dari rumah. Masih sama-sama Kerawang kan? Iya betul. Saya ngalami Kerawang Tangerang. Pas sekolah Bu? Iya. Atau sekolah atau pas sekolah? Ngajar atau pas sekolah? Ya masih ngajar. Oh ngajar. Karawang Tangerang Bu? Saya itu kan udah mengalami beberapa kali pindah ya. Saya pertama kali diangkat. Ini jadi cerita sih. Gak apa-apa ya. Saya ya. Meskipun nggak ada kaitannya. Bisa menjadi inspirasi siapa tahu ya Pak. Nggak ada kaitannya dengan SMA 4, tapi karena tadi udah sedikit kesenggol ya udah dilanjut ya. Jadi saya pertama diangkat capak itu di Semarang, Jawa Tengah. Ya. Suami saya pindah ke Tangerang, ya masa hidup sendiri-sendiri. LDR gitu kan, jauh-jauhan, kangen nanti gimana dong? Dulu telepon. Betul, telepon video call kan nggak ada Bu ya. Ada dulu video call ya. Suami saya pindah ke Tangerang, saya ikutlah ke Tangerang. Di Tangerang belum lama, suami saya dipindah lagi ke Kerawang. Ketika saya minta pindah ke kepala sekolahnya, saya diketawain. Saya nerima ibu, saya butuh ibu. Kenapa harus tinggal-tinggal? Enggak, selama saya di sini saya nggak akan menyetujui ibu pindah ya. Ya sudah begitu, mau gimana lagi? Anak saya nggak mau jauhan sama bapaknya. Ya udah, ibu yang ngalah. Saya sekolah tetap di Tangerang, tempat tinggal udah di Kerawang, jadilah. Selesai sholat subuh, saya berangkat naik bus. Dulu busnya masih lewat sini, belum lewat Lamaran. Jelek-jelek gitu, bancalan juga ya. Marga Baru sama Agramas. Oke, itu tadi bincang-bincang dengan Ibu Kepala SMA Negeri 4 Karawang, Ibu Dr. Anda Hajah Endah Dwi Riani MPD. Alhamdulillah tadi apa yang beliau sampaikan itu banyak sekali yang kita ambil gitu kan, hikmahnya kita biasa ambil petik, manfaatnya, inspirasinya, motivasinya, ilmunya gitu kan, karena beliau ini sudah banyak malang melintang di dunia pendidikan gitu. Itu bisa menginspirasi buat kita semua, bahkan buat saya juga, buat guru-guru yang lain gitu. Oh Ibu, ada yang sampaikan buat guru-gurunya Ibu? Ada buat guru-gurunya belum sampaikan Bu? Oh, kira-kira pesan-pesannya? Ya meskipun sebetulnya tadi sudah tersirat ya di dalam ya. misi ya. Ya untuk guru-guru SMA Negeri 4 Karawang, semoga selalu semangat, termotivasi untuk meningkatkan karirnya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya ya. Apalagi sekarang terbuka melalui program guru penggerak untuk meningkatkan karir sampai ke puncak karir sebagai seorang guru ya. Amin. Apalagi guru SMA 4 masih banyak yang muda-muda ya, masih fresh lah untuk mengikuti berbagai teknologi yang sekarang berkembang di negara kita. Mudah-mudahan semuanya sukses untuk semua guru maupun pegawai di SMA Negeri 4 Karawang, juga semua peserta didiknya. Mudah-mudahan nanti semuanya berhasil, semua menjadi warga masyarakat yang membanggakan bagi aku. Ya, terima kasih Bu. Itu tadi, terima kasih yang sudah menonton, baik dari episode 1 sekarang episode 2 gitu. Jangan lupa sekali lagi lihat, tonton di YouTube-nya SMA Negeri 4 Karawang, juga like, comment, share, terus juga di follow IG-nya OSIS SMA 4 Karawang, IG-nya juga SMA 4 Karawang. Follow juga TikTok-nya OSIS SMA 4 Karawang, follow juga Spotify OSIS SMA 4 Karawang, karena nanti di situ akan banyak sekali seputar tentang SMA Negeri 4 Karawang. Terima kasih Bu sekali lagi Bu ya. Sama-sama. Oke, saya tutup ya. Sama-sama tetap nonton di podcast Fatkar Bakar, bincang-bincang anak Fatkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.